Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi ujian ya tentang agama Hongkucu. Nah, nanti semua itu ada YouTube ini. Dengarkan ya, langsung saja. Materi ujiannya ada dua tipe. Pertama multiple choice, bagian pertama multiple choice, bagian kedua essay ya. Baiklah, nomor 1 ya, bagian 1 nomor 1. Agama Hongkucu berasal dari kata A. Sensen, B. Rujiao, C. Gongsi, D. Fuki. Nomor 2. Asal mula agama Hongkucu adalah A. Cina, B. Hong Kong, D. Taiwan, E. Jepang. Nomor 3. Yang membawa ajaran Hongkucu adalah A. Taoisme, B. Kongfuce, C. Siddhartha, D. Shinto. Nomor 4. Munculnya agama Hongkucu karena nomor 4, ulang lagi, munculnya agama Hongkucu di Cina karena A. Desakan pemerintah, B. Desakan rakyat, C. Penderitaan rakyat, D. Kezaliman rakyat. Nomor 5. Tuhan dalam bahasa Hongkucu disebut dengan A. Sang Yang Widi, B. Tian, C. Buddha, D. Zeus. Nomor 6. Agama Hongkucu yang ada di Indonesia biasanya banyak ditemukan pada agama apa? A. Agama Buddha, B. Agama Tridharma, C. Agama Tao, dan D. Agama Kristen. Nomor 7. Lahirnya Konghucu di negeri Cina sekitar abad A. 1 sebelum Masehi, B. 5 sebelum Masehi, C. 3 sebelum Masehi, dan E. 10 sebelum Masehi. Sekarang nomor 7 ya. Nomor 7. Negara Cina kaya akan budaya rohani dan juga budaya material. Budaya rohani diantaranya adalah Hongkucu. Ya, ada budaya rohani lainnya selain Hongkucu yaitu A. Shintoisme, B. Buddha, C. Kristen, D. Taoisme. Nomor 8. Ketika munculnya Hongkucu di negeri asalnya Cina, apakah perkembangannya A. banyak hambatan, D. senang-senang saja, C. semangat, dan E. nggak karuan? Dan sekarang nomor 9. Negeri Tiongkok disebut juga negeri
A. Negeri Hong Kong, B. Cina, D. Jepang, E. Taiwan. Sekarang nomor 10. Agama Hongkucu banyak dianut di dunia karena agama Hongkucu termasuk bukan agama misi. Apa arti agama misi itu? A. Tidak disebarkan di sekitar luar orang Cina. B. Hanya dipeluk orang Cina. C. Disebarkan luas kemana-mana. Dan E. Tidak boleh disebarkan. Ya, 10 ya, udah ya. Nah, sekarang esainya bagian 2 ya. Esainya sekitar 5. Oke ya, nomor 1. Negeri Cina adalah salah satu negeri yang memiliki peradaban tinggi sebelum Masehi, sebagaimana Mesir. Negeri Cina ini dari peradaban yang tinggi ini hingga sekarang memiliki penduduknya nomor 1 di dunia, yaitu hampir 1,5 miliar. Di dalam penduduk Cina ini muncul juga kepercayaan lokal seperti Konghucu, Taoisme, dan yang lainnya. Coba Anda uraikan bagaimana munculnya Hongkucu hingga menjadi agama mayoritas daripada Taoisme dan bisa berkembang sampai ke negara-negara bagian selatan Cina, termasuk Indonesia. Itu nomor 1 ya. Nah, sekarang nomor 2. Anda dengarkan ya narasi Bapak ini. Konfusianisme atau Konghucu merupakan salah satu dari 6 agama dunia yang diakui negara, atau persisnya memiliki perwakilan administratif di Kementerian Agama. Namun status ini tidaklah didapat begitu saja, melainkan melalui perjuangan yang cukup panjang. Dalam perjalanannya meraih pengakuan dari negara, Hongkucu mengalami pasang surut. Pada tahun 1965 ia masih diakui, tetapi pada tahun 1973 Konghucu terpinggirkan dan bahkan mengalami diskriminasi. Segregasi etnis masa kolonial turut berimbas pada persepsi masyarakat terhadap masyarakat peranakan Tionghoa hingga berujung pada masa kelam di era Orde Baru. Hongkucu sebagai agama dan hak ekspresi kebudayaan Tionghoa di ruang publik baru mendapat pengakuan kembali setelah era reformasi. Pasang surut pengakuan negara terhadap Konghucu ini dipaparkan oleh Chambet Lawyer dalam tulisannya Confucius Crosses the South Seas tahun 2015. Esai ini akan meringkas isi tulisan Chambet Lawyer dengan tambahan dari beberapa rujukan lain. Nah,
Nah, menurut Anda narasi itu arahnya kemana dan bagaimana pendapat Anda tentang narasi tersebut? Silakan urai dengan singkat dan padat. Ya. Nah, sekarang nomor 3, esai nomor 3 masih bentuknya narasi ya. Pada awal abad ke-19, komunitas peranakan Tionghoa di Nusantara mulai menjadi sasaran kebijakan penguasaan kolonial. Persisnya pada tahun 1814. Kolonial Belanda mengeluarkan konstitusi Grondwet yang berisi tentang sistem stratifikasi rasial. Peraturan ini membuat kategorisasi penduduk Hindia Belanda. Kelas pertama adalah rasa kulit putih, Eropa, Amerika, Jepang. Kelas kedua adalah Timur Asing, Arab, India, Tionghoa, dan kelas 3 adalah pribumi. Peraturan itu berlanjut ke arah segresi pemukiman yang didasarkan juga pada kelompok-kelompok etnis. Akibatnya muncullah kampung Arab, kampung Melayu, kampung India, dan pecinan. Motivasi kolonial melakukan segregasi tersebut adalah untuk kontrol kekuasaan, keamanan, dan kepentingan dagang. Bahkan ada undang-undang wilayah yang disebut dengan Witwatersrand atau sistem pemusatan dan Passenstelsel, sistem paspor, yang khusus mengatur masyarakat etnis Tionghoa. Salah satu kebijakannya adalah mengharuskan orang Tionghoa untuk membawa paspor jalan jika hendak mengadakan perjalanan keluar daerah atau ke pemukiman etnis lain. Segregasi etnis ini membuat masyarakat peranakan menutup diri. Pemusatan mereka di Pacinan pada gilirannya menguatkan solidaritas kolektif, tetapi sekaligus juga eksklusif, yang bahkan berimbas jauh hingga Indonesia merdeka. Hampir seabad sejak segregasi itu diterapkan, akhirnya pada tahun 1911 kebijakan Passenstelsel berakhir dan disusul juga dengan dicabutnya kebijakan Witwatersrand pada 1919. Nah, pertanyaannya, apa maksud dari pernyataan narasi itu? Lalu bagaimana menurut Anda, kenapa orang Cina keturunan begitu tidak diistimewakan oleh pemerintah Hindia Belanda? Silakan urai dengan singkat dan padat. Nah, sekarang nomor 9 ya. Nomor 9. Mulai tahun 1920-an, kehidupan orang-orang peranakan Tionghoa di Indonesia berjalan membaik. Dalam soal tradisi dan keyakinan pun demikian pula. Ketegangan mulai pelan-pelan mengemuka ketika sebagian orang Tionghoa berpindah agama ke Islam atau Kristen. Bagi sebagian kalangan masyarakat Tionghoa, konversi agama ini dipandang akan menggerus tradisi keyakinan mereka. Maka muncullah semangat untuk mengikat kembali identitas mereka. Ini kemudian dilembagakan melalui Tionghoa Wikon, Tionghoa Wikoan (THK) di Batavia, yang juga bermisi mempromosikan Konghucu sebagai agama leluhur orang Tionghoa. Pelembagaan tradisi dan keyakinan orang Tionghoa ini kemudian direspons oleh perkumpulan misionaris Belanda, yaitu Nederlandse Zending Vereniging, yang mempertanyakan apakah Konghucu layak disebut agama. Parameter yang dipancangkan mencakup konsep ketuhanan dan konsep tentang surga dan neraka. Menanggapi pertanyaan para misionaris Belanda ini, THK membentuk sebuah komisi khusus yang merumuskan agama leluhur Tionghoa yang meliputi konsep Tuhan dan kitab suci, sekaligus mereformasi tradisi Tionghoa dari campuran kultur lokal. Hasilnya, Konghucu kemudian memiliki kitab suci tertulis, yakni Sisu dan Haokeng atau Xiazeng. Menurut Charles A. Koppel dalam tulisannya The Origin of Confucianism as an Organized Religion in Java, 1919
until 2023. Komite khusus bentukan THK itu juga menginvensi konsep ketuhanan dalam Konghucu, yakni Tian, yang disebut sebagai Stoe Roh Oging Jangju, sebagai satu roh agung yang suci, atau kadang disebut juga Tikong, Tuhan Allah, Tikong Tuhan, dan Konfusius menjadi nabi bagi umat Konghucu. Nah, menurut Anda, apa yang terjadi dengan Konghucu seperti ini? Kenapa pemerintah Belanda ingin menegaskan bahwa Konghucu itu kalau dikatakan agama harus memenuhi syarat? Nah, silakan komentarnya terhadap pernyataan itu ya. Nah, itu nomor 4. Nah, sekarang nomor terakhir, nomor 5. Pasca kemerdekaan, Konghucu membentuk sebuah perkumpulan bernama Perserikatan Hung Chia Hui Indonesia, PKCHI. Organisasi ini berjalan dengan nilai-nilai yang ada dalam organisasi sebelumnya. THHK, lembaga ini kemudian hari masih berganti-ganti nama, hingga nanti akhirnya menjadi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin. Organisasi ini didirikan sebagai upaya umat Konghucu dalam menentukan nasib dan memperjuangkan hak mereka sebagai salah satu agama di Indonesia. Dalam satu upayanya, PKCHI mempromosikan Konghucu sebagai agama yang selaras dengan nilai-nilai keindonesiaan. Lebih dari itu, PKCHI juga menafsirkan ajaran Konghucu dengan cara yang lebih rasional dibanding Konghucu tradisional yang syarat dan dengan nilai-nilai negeri asalnya. Negeri asalnya Cina. Ini ditunjukkan ketika PKCHI mengampanyekan Neo Konghucu sebagai agama yang kritis, berpikiran terbuka, dan memiliki semangat pembaruan. Upaya lain yang mereka lakukan adalah mendukung sepenuhnya kebijakan Soekarno ketika mendeklarasikan demokrasi terpimpin sebagai sistem pemerintahan Indonesia. PKCHI bahkan sampai mengaitkan karakter kepemimpinan Soekarno dengan salah satu nilai yang ada dalam Konghucu, yaitu Li, yang mereka artikan sebagai pemimpin yang mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Setelah mereka cukup diterima oleh pemerintah Indonesia, sekaligus cukup percaya diri dengan konsep teologis yang bagi mereka sudah selaras dengan sila pertama Pancasila, PKCHI mulai mendekati Kementerian Agama dengan mengirim perwakilannya pada tahun 1961 untuk meminta divisi khusus bagi agama Konghucu. Pada tahun yang sama, PKCHI mendeklarasikan Konghucu sebagai agama dan Konfusius sebagai nabi di depan publik dalam konvensi nasional mereka yang ke-6. Permintaan PKCHI tersebut pada mulanya tidak direspon dengan baik oleh Kemenag. Hingga 4 tahun berselang, Soekarno nampaknya melihat sikap positif Konghucu terhadap pemerintahan sehingga ia menyebut Konghucu sebagai salah satu agama yang diakui negara. Ini ditetapkannya melalui PNPS nomor 1 tahun 1965. PNPS ini menandai era baru bagi Konghucu sebagai agama yang diakui bersama dengan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, dalam pernyataan di sini ternyata ada pengakuan Pak Karno terhadap Konghucu. Nah, bagaimana Anda memahami narasi ini? Pengakuannya Soekarno itu apakah sama dengan pengakuan yang muncul ketika reformasi, yaitu Gus Dur, sehingga agama Konghucu itu sebagai agama negara itu jelas. Nah, apakah Anda bisa memahami ini dengan perbandingan bagaimana pendapat Anda tentang pemikiran Soekarno seperti itu dengan Gus Dur yang sama-sama memproklamirkan atau mengusulkan bahwa agama Konghucu sebagai agama negara di Indonesia? Ya, silakan Anda narasikan dengan singkat dan padat. Mudah-mudahan narasi ini Anda bisa nilainya bagus ya. Oke, demikian aja 5 soal esai ini dan 10 soal multiple choice. Mudah-mudahan Anda bagus lulus ya. Anda kerjakan hingga jam waktu selesai dan dikumpulkan hari ini juga melalui PDF ya. Bisa ditulis tangan, bisa diketik, terserah kalian. Yang penting kalian mengirimkannya tepat waktu sampai jam terakhir ya. Habisnya terakhir kalau kelas A kan berarti jam
berarti harus sampai jam 14.40, kelas B sampai 14.40 ya. Kalau kelas A sampai jam 16.10 ya, karena kelas A mulainya jam 14.40 berarti berakhir 16.10. Kalau kelas B dari jam 1 sampai 14.40 berarti berakhirnya 14.40 ya. Demikian aja. Selamat mengerjakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.